Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali dalam renungan harian Gereja POU Kemang Pratama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami datang kepadamu di pagi hari ini mengucap syukur atas anugerah-Mu yang senantiasa ada bagi kami. Sebelum kami masuk dalam menjalani seluruh hari ini, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon berikanlah kepada kami pengertian sehingga firman-Mu dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, tema firman Tuhan pagi hari ini, banyak dosa, nihil pertobatan. Di dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat 7 dan 8. Beginilah firman Tuhan. Terkenanglah Yerusalem pada hari-hari sengsara dan penderitaannya akan segala harta benda yang dimilikinya dahulu kala. Tatkala penduduknya jatuh ke tangan lawan dan tak ada penolong baginya, para lawan memandangnya dan tertawa karena keruntuhannya. Yerusalem sangat berdosa sehingga najis adanya. Semua yang dahulu menghormatinya sekarang menghinanya karena melihat telanjangnya, dan dia sendiri berkeluh kesah dan memalingkan mukanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menyaksikan seseorang yang menjalani hukuman mati tentu tidak menyenangkan. Para saksi yang dihadirkan dalam ruang eksekusi bisa terjebak dalam kegelisahan yang berkepanjangan. Dalam keseluruhan bacaan hari ini, di dalam kitab Ratapan pasal 1 ayat 1-11, digambarkan bahwa seperti itulah perasaan Nabi Yeremia, penulis kitab Ratapan ini, yang menjadi saksi mata terhadap hukuman Allah atas kerajaan Yehuda. Yerusalem ibu kotanya dikepung musuh sehingga penduduknya hanya bisa meratap tanpa ada yang bisa menghibur. Tidak ada lagi ketentraman dan perayaan penuh sukacita. Rakyat dan pemimpinnya diangkut, harta benda mereka dirampas. Bangsa asing menyerbu masuk dan menghancurkan bait suci, sehingga penduduk pun jatuh miskin dan kelaparan. Kondisi akhir kota Yerusalem diibaratkan sebagai janda yang jatuh miskin dan ratu yang menjadi budak. Sang nabi tahu persis mengapa orang-orang Yehuda harus menjalani hukuman itu. Ia memberitahukannya kepada kita, Yerusalem sangat berdosa, seperti dikatakan di dalam ayat 8. Walau demikian, pertobatan mereka nihil. Dari firman Tuhan sebelumnya di dalam perjanjian lama, kita tahu bahwa umat Allah diperintahkan untuk beribadah dan mempersembahkan kurban. Dan apa yang Allah inginkan adalah pertobatan, sebab pertobatan mewakili ekspresi iman seseorang. Ketika seseorang menunjukkan pertobatan sejati, ia sesungguhnya sedang mengimani anugerah Allah yang membebaskannya dan memanggilnya menjadi umat miliknya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sejarah kehancuran Yerusalem kiranya menjadi peringatan bagi kita semua. Allah tidak pernah berubah. Ia membenci dosa dan pasti menghukum para pendosa. Apakah di antara kita juga ada yang mempunyai kebiasaan tertentu yang mungkin kita tahu bahwa itu sebenarnya adalah dosa? Mungkin bisa saja kita membenarkan diri dengan rasionalisasi atau menutupinya dengan usaha ibadah yang kita lakukan. Melalui renungan pada pagi hari ini, bukan suatu kebetulan untuk mengingatkan kepada kita semua untuk mengakui kebiasaan dosa itu kepada Allah di dalam doa. Ungkapkan kelemahan dan kegagalan yang pernah dialami selama ini ketika berusaha mengatasinya. Ingat bahwa kuasa dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus mampu melepaskan kita dari banyak dosa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk renungan pagi hari ini. Kami diingatkan kembali bagaimana Engkau memberikan hukuman yang berat kepada bangsa Yehuda, sehingga bangsa itu hanya bisa meratap kesakitan atas akibat dosa dan pelanggaran yang telah mereka buat.
Firman-Mu sungguh menegur setiap kami. Ampuni kami ya Tuhan, jikalau selama ini kami masih kedapatan melakukan pelanggaran yang tidak seturut dan tidak sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.